Alright, kita kembali lagi. Kali ini kita dalam satu rancangan yang mungkin kawan-kawan semua sudah faham betul. Episod di tayangan podcast Ya Boleh. Bersama kami, saya sebagai host Indah Domdom dan juga bersama kawan co-host kami ada saudara Opet. Dan jangan lupa untuk episod keempat ini ya, bukan begitu Bapak Opet, Cik Opet, perlu. Mungkin sedikit ada baiknya memang aku yang banyak bicara. Tapi kali ini kita ada kedatangan tetamu spesial yang maybe kenapa saya pun punya accent macam ni. Itu karena memang saya nak represent salah satu bintang tamu kita episod ni adalah rapper yang punya dialek macam ni. Dialek apa? So here it is. Mr. Plaizat, Cik Plaizat. Pulu. Ngomong goblok situ. Anjing asal jadi TKI anjing. Halo. So, Cik Plaizat. Sehat ya? Sehat sih. Nampak sehat sekarang. Awak sehat ya? Alhamdulillah, tanya. Oh, alhamdulillah. Berjaya. So, Tania. si cicing mau dibawa sama lagi. Lagu anak Tania mana dirimu. So saat ini memang saya pribadi saya merasa little bit proud karena memang Plaizat ni memang salah satu rapper yang I'm still looking up. Nama lebih ke Malaysia. Nama dia. Plaizat ini kalau saya pribadi ya salah satu rapper yang saya perhatikan itu maksudnya segala jenis pergerakan dari perilisan lagu-lagunya dia karena memang mempunyai keunikan yang mempunyai karakter yang sangat kontras dibandingkan dengan rapper-rapper khususnya di kota Bandung. Ngomong bet orang mikir orang harus ngomong juga orang mana tak mikir Ini shock. oh syok dan Abdi karas rudet ngadang muda. Tak gesli lah aing setengah jedok yang di Jawa. Dan ya udahlah ya pokoknya kalau ngobrolin soal Izat mah mungkin di podcast lain juga udah tahu biasa lah ngomongin apa karir awal. Sekarang saya lebih mau menanyakannya sekarang kondisi badan sehat nggak ada bermasalah kan sama organ udah sehat udah nggak ada keluhan lagi Terakhir pinggang sih. nggak ada hubungannya sama karena saya pernah dengar dulu kamu lumayan ada penyakit yang bikin kamu harus istirahat total gitu. 8 bulan. Sakit apa itu Jan? Ususnya sih. Usus? Usus. Ada kerusakan usus gitu. Itu sampai periksa ke dokter. Sampai operasi. Itu gara-gara apa Jan? Apa ya? Inilah alkohol mungkin. Oh dulu emang sampai sekarang masih. Sekarang baru belajar lagi. Oh belajar lagi minum alkohol. Bentar, umur berapa Jan? Aku Saya udah 40 duduk sama gimana? Anjing. Kalau mah geus wajar kan. Udah lah dong. Gitu enggak enak pengantin Jawa. Ya jawab apa? Dari tadi. Gini kan. Kieu mah ini juga benernya orang tua nu keur ngawin tuh Iya dong, muda, fresh. Tuh gitu lagi. Ya blocking. Jat jadi Pasalahin duduk aja. ya alhamdulillah ya berlalu gitu. Jadi selama 8 bulan ngapain aja Zat? Istirahat total. Tidur ya. Tapi nulis lirik nggak di dalam itu? Ada proses karya gitu. Kadang-kadang Masih. ya. Kalau lagi megang HP gitu. Soalnya nggak bisa ngapa-ngapain banget. Bed rest total. Tapi bisa bikin lirik kan? Itu pas Rain Fest kan? Oh, refresh. Iya, pas Rain Fest pas battle. Pas di tengah-tengah battle itu Itu udah setelah lawan Zul itu yang pertama baru tuh divonis itu baru kayak mulai parah. Oke. Tapi sejauh ini belum ada menulis tentang penyakit tentang bisnis? Belum.
Dia bentar lagi. Sebenarnya ada sih di lirik pas beta tuh ada tentang itu. Tentang khusus. Tentang itu. Lagunya atau emang cuma penggalan lirik? Pas beta jadi materi, jadi skin. Oh, oke. Zul. Ini baru Everland. Zul, gua punya usus 12 jari. Oh itu udah? Enggak, Oh, boleh. enggak, bener. Duduk dong. Lebih gini dong. 40. Uniform. Jadi saya kebetulan ini jadi host magang yang menggantikan sekali lagi Mali juga masih berhalangan. Mali juga masih Kita beres. doakan aja semoga dia nggak menjadi Kurt Cobain dan teman-teman. Iya. Karena kalau mau menjadi Jimi Hendrix jadi Kurt Cobain juga udah lewat atau udah 7 bro. Oh, iya. Udah ke Seven Club. Iya. Mali nggak sih? Nah, kamu lu apa? Ini acaranya apa? Apa coba tagline-nya? Ya, boleh. Boleh. Ya, boleh. 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 Boleh bahasa apa aja? Boleh. Boleh. Enggak. Apa Jan? Tadi saya mau nanya nih, dipotong dulu nih. Ini kebetulan aja nih kan, memang saya juga jarang ketemu sama Ijat gitu. Iya. Dan kebetulan sekarang platformnya kita lagi podcast Iya. ngobrol. Jat, awal pertama kali kamu nge-rap nih, cara band tulisannya emang udah kayak gitu. Karena memang kalau yang saya dengar, Ijat itu punya karakter yang sangat Melayu. Ya, gitu. Dari awal emang kayak gitu. Awalnya bahasa Inggris gitu. Pertama kali Nulis lirik bahasa Inggris. Aksen British. Karena dengar Amerika gitu kan. Jadi coba diartiin terus maksudnya apa nih. Tapi kok enggak? Gitu. Tapi ada yang jadi maksudnya yang menyebabkan Ijat gaya penulisannya sekarang kayak gitu ada sih Ada teman sih yang bilang sesama orang sana juga. sesama orang Orang itu Pekanbaru. di Kalimantan dulu. Pekanbaru. Udah lah nggak usah dibahas lah, saya juga tahu Ijat pertama kali nge-rapnya di Asik mana lah, cuma. nganterin adiknya lagi Iya. latihan studio terus tiba-tiba nge-rap gila lucu ya di studio kayak gitu ya Tete. Iya. Kamu gila ya dia Iya. ngomongin ke adiknya Iya. baru keluar terus Ya teman itu bilang bagus sih nggak nulis bahasa Indonesia. oke. Akhirnya Tapi dari situ udah ngedengerin rap Indonesia udah ada. udah mulai dengan Indonesia tuh. Malay dulu sih pasti. Oke, itu dapat referensi cari sendiri atau Cari emang? sendiri. Karena saya mau jujur kan, meninggali si yang rapnya mengingatkan orang yang Malik. Iya, Malik Cross. Malik Cross. Malik. Jadi bahas Congyang. Iya. Tapi Malik tuh sampai sekarang masih album-albumnya Malik tuh kayak ada modisnya itu. Iya, dia Kayak Iya. dengerin dulu albumnya langsung kreatif gitu. Oke, Jadi jadi kayak bisa mentok. ngasih inspiratif ya. Kayak mentok nulis dengerin dulu Malik. Baru kayak dapat ini ya. Wah, berarti memang sangat berpengaruh ya Malik ya. Berapa jujur kan? Pertama langsung ada ini ya. Oh ini Malik ini. Kalau untuk di lokal kayaknya belum ada. Izat berhasil meracing dengan walaupun terdengar awalnya pertamanya memang karena Malik lebih dulu, tapi Izat berhasil menciptakan karakternya dia sendiri. Walaupun orang jadi akhirnya kan wajarnya pastinya menirukan kayak oh, ini mirip tinggi gitu. Oke. Berarti dengan warna hijab bisa dibongkar dirinya di kanan ke kiri gitu ya. Mau itu musik lo-fi atau apa. Bahan kayak gitu. Pernah. Masuk. Sama Kausa itu pernah Kausa bikin. Forbes. Oh ada ya satu lagi ya. Bisa nggak dong? Hmm? Bisa nggak kamu bikin gitu? Lawan gitu. Kayak lirik kayak tadi. Jadi kayak gimana? Ini takdinya aku Kayak maybe I not try ya. One day. one day ya. Better try. Oh, better try. Saya nak cuba. So selama masih ada umur hidup, kenapa tak try? You tak try, you tak cuba, you tak rasa. You tak rasa. Betul tak? Betul tak? Betul. Experience. Experience. Oke, Jan. Referensi buku ada bener ya? Wah, aku baca buku itu nggak pernah Lepas. ingat judulnya gitu, Oke. ingat sampul. Kena jadi Jawa kan lah. Kok jadi Jawa? Kok jadi Jawa? Habis makan sate ya deh. Enggak. Jadi kamu dari baru. Kok jadi gombong? Buku-buku gimana Zat? Buku lupa judul kan? Baca buku tuh kayak pelarian. Itu zaman masih tinggal sama keluarga kan. Iya. Itu kan keluarga gue tuh strict banget ya kayak Berat dalam hal apa nih? ya disiplin, Oh. taat gitu lah, jadi nggak bisa sembarangan keluar rumah gitu. Oh di pinggir. Ya, di pinggir. Berarti Jadi- pelariannya baca buku. Ya, jadi kalau keluar alasannya ke perpus. Oh.
Jadi di Pekanbaru itu kan ada perpustakaan terbesar tuh, yang gedungnya kayak buku. Perpustakaan daerah lah gitu. Ya, perpustakaan daerah Sumana S gitu. Padahal di sana drag-drag ya. Ini nggak tetap baca. Baca. Akhirnya Itu udah nge-rap itu. belum. Emang suka baca berarti? Sebenarnya jauh sebelum tahu rap lah. Kenapa alasannya suka membaca buku? Awalnya itu pelarian gitu kan, karena tempatnya karena bukunya gede terus ya kayak mall gitulah bangunannya, jadi gue pikir enak nih ngadem di sini, bukan baru kan panas. Oh iya benar. Siang Sawit ya. Siang kesana baca. Berarti Apa aja gue baca, jadi nggak lihat judul, nggak lihat penulis Aja siapa. ya? Itu semua buku random baca. Kayak dia ada rak-rak ya itu kan, sosiologi. Jadi kayak pengen lagi baca apa, udah Ya, baca masuk itu. aja situ. Narik dari judulnya, Ya, buka, baca. tarik aja terus baca. kita juga baca buku dulu dong. Doraemon Ini Arrow. aja gak ada Hero. Ini Arrow. Oh, Ya. Itu juga ada dampaknya. Dampaknya langsung ke alat vital gitu. Mendongkrak. Langsung bawanya kamar mandi. Kecuali kalau perpustakaan daerahnya kamar mandinya bagus boleh tuh. Iya. Asli. Oh, ini bagus, ini Tisu bagus. habis itu, tisu habis. Tapi itu literasi sih. Apa? Literasi metafor aku melihat bahwa ada yang ranum. Kata menggelinjang juga saya tahu dari Eddie Hero itu menggelinjang. Dengan getaran SMP. dengan getaran-getaran gitu kan. Literasi. Itu membawa inspirasi saya. Wah, aku jadi mesum. Lihat apapun. Sudah iya. Tapi ya diwajarkan lah, maksudnya seorang playset akhirnya juga dengan kebiasaannya membaca buku, terus dengan Mempengaruhi ya, dalam literasi pembuatan. yang didapatkan akhirnya bisa teraplikasikan di karya gitu kan. Justru Ngomongin dia itu. Justru dia kayak literasi itu dia nggak dapet karena baca aja gitu. Ya. Tapi kan di bawah alam sadar mungkin ya. Nah, nggak Ya, tahu. karena orang biasa baca buku terus mungkin kayak random tiba-tiba sekarang nulis apa diingat kayak apa yang pas ini tiba-tiba waktu itu ada kayak kata-kata gitu. Akhirnya gitu ya, nulisnya jadi tahu aja kalimatnya harus gimana karena Oke. sering baca itu. Unik sih bener, pun kurang ya. Nggak sembarangan sih orang yang bisa Nulis. ya yang akhirnya punya output dengan kalimat-kalimat. Kan balik lagi ya kalau ngomongin si hip hop mah mungkin akrobatik kata-kata ya Iya. gitu ya, permainan kata-kata. Cuman kayak lukisan, ibarat lukisan kayak ini lukisan bagus nih tapi saya nggak bisa mendefinisikan gitu bagusnya Iya. kenapa, Iya. tapi kayak estetika lah kalau ngomongin estetika. Kalau saya bikin lirik mah standar. Kalau orang bilang jelek, saya best squad. Best squad. Nggak boleh ada merek. Best squad. Kalau dia kan Bak John ya. Bak John. Best squad. Apa lagi tuh? Bak John. Dia kan Alif John. Bak John. Mau nanya, orang nanya ya? Ya. Oke. MC Probation Dulu sebenarnya kalau boleh jujur, Iza tuh pernah bercerita tentang flashback kehidupan dia dari awal dari Pekanbaru terus pindah ke Bandung. Terus sempat nih saya ngedengar kalau Ijat dulu sempat struggling bertahan hidup sebelum pindah ke Bandung itu berjualan ayam. Ya. Itu boleh diceritain ke Ayam saya apa? aja, jangan ke pemirsa. Jualan. Iya. Boleh. Ayam chicken berarti. Enggak, yang broiler yang potongnya. Ayam potong. Oh, ayam chicken sih anjing. Itu kan chicken. Ayam goreng. Ayam. Terus Ayam potong terus? itu kenapa Jat bisa tiba-tiba jualan ayam? Ya karena satu lain hal lah, akhirnya aku harus dipindahkan ke kota itu Masih di daerah Riau sih di Sumbar Barat. Oh, oke. Ya, pindahkan ke situ, proses berobat juga sebenarnya, proses ya ada satu hal itu lah, dan akhirnya di sana Jadi bertanya-tanya ya dulu terus opsinya tuh Ngobrol aja. ngelas gitu, opsinya tinggal sama orang yang punya usaha folding gate, bikin folding door. Oke. Ya, terus opsinya aku harus belajar ngelas buat atau belajar masang ruko-ruko. Iya. Ya kan, pikir aku nggak bisa nih gitu ngelas, nggak ada basic sama sekali. Terus nggak lama ketemu abangku ke sana, Oke. nyamperin. Ya udahlah, nggak usah di sini, dijemput lah sama dia. Hmm. Abangku ini jualan ayam potong, Oke. belajar lah, belajar. Kelas ayam. Potong di las. Ayam jadi rolling door. Relatif rendah kita. Iya. Ya gitu. Akhirnya jualan.
Pertama dikasih kepercayaan lah di satu pasar gitu kan. Kalau di kampung-kampung itu kan pasar di kampung-kampung banget tuh kan beda-beda hari ya. Oke. Nah, jadi hari ini aku ikut abang, hari besok aku sendiri belajar jualan gitu. Terus karena pertama kali ke pasar dan bukannya Mati. Lagi podcast. Udah tahu lagi podcast. Mati. Gila. Apa? Mati. Oke. Lanjut ya. Mas ayam tadi hari Selasa apa gitu Rabu. Ya, akhirnya belajarlah karena kita asing banget kan bagi orang-orang kampung tuh, datang dari mana nih orang gitu. Terus siapa gitu. Persaingan ternyata sesama pedagang ayam tuh lumayan. Oh, Putra daerah ya, putra daerah ya. Tempat pasar lah. Iya. Terus hari pertama aku jualan tuh pada masa-masa parang gitu. Oh, nunjukin pasang badan, pasang badan. Ada 10.000 boy. Kita mah Palembang. Puerto Rico. Ini Sumatera. 10.000 ces. Ces. Terus Ya gitu. Terus akhirnya aku punya trik gitu, hari pertama tuh nggak jualan, cuman ayamnya aku susun aja. Ada kandangnya gitu kan. Cuman dikasih satu box sih 10 ekor. Jadi cuma dikasih satu box, jadi ayamnya nggak aku keluarin, temen aku taruh situ. Ditahan. Mejanya aku bersihin gitu kan. Karena aku muda mungkin di situ, ibu-ibunya banyak nanya ke aku, yang beli. Kok malah banyak orang yang Banyak nanya. yang nanya. Terus makin emosi namanya pedagang lama. Dia aku biarin, aku bilang udah ada yang punya, akhirnya beli di situ. Akhirnya ayam mereka habis, terus pas ayam mereka habis, aku ayam aku pun naikin. Jadi setelah strategi. bebas tuh mau jual harga berapa. bisa jangan ijat ya, Mahil jualan aja. Mail chicken. Iya. Itu berapa lama Zat menjalani momen-momen jualan ayam? Hampir 2 tahun. Itu tuh nggak jualan ayam doang, akhirnya aku inisiatif bikin kandang sendiri. Wih, Budidaya sendiri. oh akhirnya produksi kandang. Iya, bikin kandang 60 kali 20 gitu, 60 kali 8 kayak ruko gitu. Akhirnya kepake ngelas ya. Tempatnya akhirnya Tapi orang ningalina sosok Izat tuh perjalanan ceritanya dia jadi kayak memang lumayan mengusahakan apa yang bisa diusahakan gitu. Struggling. Sampai akhirnya cerita yang kamu pindah ke Bandung, lumayan juga kan di kali kehidupan tuh ya. Apain aja di Bandung? Coba Jat. sampai Bandung. Wah itu gede juga sih di Bandung. Sebenarnya teman-temanku ada di sini yang sama alumni pesantren itu kan. Oh, udah ada teman. Udah ada teman, cuman mau nggak punya handphone gitu lah. Dulu pesantren Jat. Di mana Jat? Ada Oke, lah, di ya, satu oke. tempat lah. Iya. Terus- Muhammadiyah atau ini? Bukan, ada yang Bukan. Oke. Ada tul umat. Ada tul udur. Terus itu langsung ke Waduh. pasar baru. Cari alat komunikasi dulu. Ya, lo ke pasar baru ngobrol sama orang-orang Padang yang Oh, berbaur langsung. daerah itu. Sama alumni pesantren itu ketemu. Akhirnya setelah aku punya tempat kos, bisa beli HP, Baru pada datang. baru kontekin. Oh itu di Bandung. Oh, sebelumnya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Datang sini tanpa ada kenal siapapun. Nggak tahu gua. Datengin pasar baru, nemuin kayak orang-orang yang punya background Ya, sama. ya dari kampung lah, sekampung gitu. Lu ngapain ngobrol tuh, maksudnya dalam usaha niatnya apa gitu? Ini apa? Networking kah atau memang mencari peluang kerjaan? Paling nggak malam ini tahu tidur di mana gitu. Ah, jadi datang ke Bandung tuh nggak ada tempat? Nggak ada. Oh, mantan gembel. Iya. Pernah gembel. Ya tapi emang bener kan ya? Ayo. Coba tukeran hidup, kan keluarga cemara, Tapi langsung dapat. Edan ya? Hari pertama. Malam itu langsung dapat. Wah. Jualan kaos kaki waktu itu. Diajakin kerja gitu. Kaos kakinya kebetulan dia lagi obral kaos kaki 10.003. Cimpaingan sih boga karya halus itu mah beli. Dulu gimana rimanya? Boleh 10.003 boleh. Enggak. Oh enggak. Boleh Kak? Boleh Kak. Enggak, dong. Maksudnya dari di perjalanan belajar juga ada kawan-kawan. Akhirnya datang ya sih. Coba Yasin juga ya. Ya, Yasin juga sama. Pas aku muncul di sini. Ya Satu mau? Yasin. Biasanya kan kalau Yasin tuh identiknya sama yang meninggal gitu. Kita ngobrol gitu. Saya beres mojol dan dia masih jualan nasi goreng dengan nasi goreng Padang. Oh, Pak, Tapi saya memang kayaknya orang-orang ya maksudnya kebanyakan ya. Ya. Jadi stereotip juga gitu, orang-orang Sumatera tuh merantau. Iya. Ya udah gitu, maksudnya gimana caranya bisa hidup aja dulu. kan? Iya. Asli. Dia datang. Kenapa kayak bener? Pantesan si Ijat punya karyanya
oke gitu ya, hidupnya perih. Iya lah, Des. Orang mah bahagia, banyak karya orang mah bahagia dong. Bahagia. Bahagia. Sebelumnya, kan saya bikin karya sebelum saya cerai. Nah, sudah cerai nih, lihat saya bikin karya. Lagi. Ya, biarin dong. Laki-laki sejati. Dari perpisahan. Judulnya laki. Bercerailah maka Anda akan bisa menjadi filsuf. Nah, eta. Filosof Plato, Sokrates boleh korban perceraian, mata saya pintar gitu. Berarti pilihan aku menikah mulai nggak salah berarti ya? Nggak salah. Pilihan aku menikah mulai nggak salah. Nggak salah. Prosesnya. Proses. Tadi kan kamu mah nggak harus melewati perceraian, jangan sampai ya. Udah cukup jualan ayam sama Holding. Ngelas Ayam. lingkungan kelas ayam. Boleh kakak Sama tinggal di Bandung, deketin orang-orang pasar baru gitu Oke, kan. tadi dari proses mencari apa ya, dari mencari besok buat tidur di mana, lalu bisa sampai ketemu beberapa kawan-kawan di si skenario dulu. Nah, Ya, gimana tiba-tiba tuh? Tiba-tiba Oh, itu join lama di sih. Green Lab gitu. Lama sih prosesnya. Oke. Pernah Proses juga konveksian Itu tahun berapa tuh? Pertama kali di Bandung? 2015 aja. Oke. Oh, dia ikutan 3KB. 2010 kalau lupa lagi. Mana itu? Enggak salah. Bebas sebenarnya boleh. Iya, Bebas. boleh. Bebas. Di KKBN Ya, waktu itu mana lawan sih? waktu itu lawan siapa? Kosong kok masalah. Kosho ya. Kamu PKKBN juga? Seperti kan? Iya. Enggak beneran? Entah, juga beneran. Si mewakilkan daerah. Bau deh. Tapi kamu pergi ke Bandung tuh sepengetahuan orang tua? Atau minggat begitu aja? Enggak, izin. Izin? Walaupun sempat ditahan-tahan gitu. Orang tua tahu keadaannya kalau kamu tuh hari pertama di Bandung nggak ada tempat tinggal? Aku ngomong aja ada nyamperin. Oh, Ada lah yang itu udah ada fittest opsi terakhir ya, opsi Iya. terakhir. Tapi berhasil ya sampai akhirnya sekarang kan punya rumah sendiri kan? Enggak, kontrak. Iya sama aja, mau kontrak. Enggak, dia udah kontraktor kan. Kontrak rumah bak motor. Gitu. Gimana Pak? Apa? Anjing. Bapak. Maklum kayak episode kali mau orang ini hostnya si Mali gitu. Jadi orang lain bertiga. puas. Sama Nggak perlu, aing capek ngobrol di si Mali. Enggak lah. Asli. Gitu ya ngobrol gitu Belum gini-gininya ya? Oh, gini. Jat, tadi berapa lama Jat dari proses jualan kaos kaki, ketemu anak-anak, sampai tiba-tibanya kamu ada di Pangkuran Base, Tiba-tiba bisa ada di sini tuh. ya bisa sama di Toisme juga bikin lagu Palestine terakhir kemarin ya. Oh iya? Iya. Bikin? Sama itu. Iya, lagunya yang negeri yang mulia, oh negeri Palestina. Oh bukan ya? Itu mau ikut lagi Ringgot. Iya. Bener kan? Bukan salah. Salah. Ini gimana sih? Malik Cross. Malik. Emang enggak? Iya. Malik Cross Iya, gitu. PKKBN Malik Cross juga. Oh. Iya kemana sih orang? Anjing cakek demi Allah. Oke, tadi itu lagi dong. Terus kaki sampai akhirnya. Tiba-tiba. Tapi pas selama pas pindah ke Bandung itu hasrat hip hop masih ada gitu. Oh, sebagai Belum lah mungkin ya. Ya, aku masih fokus lagi dulu. Oh, lu mikirin murid aja dulu sama tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Pernah tinggal di Cimahi berapa tahun gitu. 2 tahun yang gitu lah. Nah, sampai akhirnya balik lagi ke irisan hip hop. Pas dihubungin Insen. Masa Insan tiba-tiba langsung ngabarin sama orang-orang perantau kan serandom itu Insan nih nggak mungkin kalau orang yang hubungan saja pencet telepon ngasal teh. Emang gitu sih Insan random lah. Iya. Emang gitu sih. Masa serandom yang Nggak mungkin. saya nggak salah 08 Nggak. rapper bukan. Terus langsung ketemu Insan. Nggak mungkin juga dia Insan punya yellow page. Psikolog. Oke, gimana Insan bisa ketemu gitu maksudnya? Kan pasti Insan juga notice dulu kalau kamu ada irisannya sama hip hop. Awalnya bikin konveksi gitu di Cimahi, terus udah Oke. agak lumayan gitu, terus aku beli alat gitu. Oke. Beli mini pad gitu lah. Oke. Apa pinjam running gitu. Oke. Komputernya? Komputer beli PC. Oh, kirain ini doang, komputer nggak ada mau kosong aja tek tek. Cuman nggak bisa makainya. Oh, gitu. Nggak ngerti makainya. Akhirnya rekamnya Beli aja tuh. pakai HP ya. Terus suka posting freestyle di IG. Oke. Terus Di sosmed. Ya di Instagram. Kayaknya dia ngeliat dari situ. Biasanya muncul di situ. Ya, dia Waktu itu DM. taruh hashtag apa tuh?
Nggak pakai Diaspora STK. Bandung, perantau dari Pekanbaru. FYP gitu. Tiba-tiba Icat bisa nyambung kan? Ya, Sama Insan. Makasih bos pausnya. Ngomong gitu. Mungkin kalau waktu itu TikTok udah seramai sekarang Iya. ya Icat tiba-tiba langsung tap layar dulu ya nanti saya 16 bar gitu ya. Iya. Nggak gitu ngerti juga main sosmed itu sebenarnya. Oh posting aja Langsung sebentar. posting kayaknya dia ngeliat di situ langsung DM ente di Bandung bro. Anjing ente cerita Arab di mana anjing Insan? Oke. Nah, Lah. Terus iya bang gitu. Sinilah main nongkrong gitu. oh bang sih Anto. Jadi jangan Angkel memang Cel. lah, nggak enak tukang minyak. Terus Akhirnya datang ketemu Mali pertama kali. waduh bercanda. Terus Ketemu Mali menginset di studionya gitu. Hari itu juga langsung di studionya Insan. Ya, hari itu juga langsung diajak bikin lagu. Hari itu langsung. Hari itu Stok lirik banyak dong. dia bilang bahasa Inggris ya Zat. Aduh, tapi boleh lah belajar. Oh berarti pertama kali ngetek itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Itu berarti ngetek pertama kali secara proper tuh. Ya, dan jelek banget Bang. Hah? Tapi dirilis sama Mindset video klip lagi. Yang ini bukan sih yang di dalam kamar itu? Yang under Handholder. Oh. sama Mindset berdua. Ada Kang Mali juga video. Terjadi itu ya langsung ya rilis ya. Hari itu langsung tag, malamnya dia ngedit, besoknya rilis. Anjing impulsif. Oke, berarti si Insan ya. Selalu gitu, yang Sabtu juga gitu kan. Impulsif apaan sih dong? Sehari Apa ya? Kalau bahasa Harusnya kan jadi kita. tiba-tiba langsung tapi langsung gas gitu jadi kayak impulsif itu kayak orang kena saraf gitu. Lebih kayak gitu lah. Jadi kalau lagi semangat nget gitu. Sekarang Tapi lo bilang langsung salah. beres. Oh gitu. Kalau kita juga impulsif. Impulsif. Ini Buru-buru cepet gitu kan cepet. Iya kayak cepet-cepet aja. Berarti impulsifnya itu berarti ya? Terus ya gitu. akhirnya sempat kerja juga sama Insan ya. Maksudnya kerja bareng lah gitu. Ya nggak lama di situ dia ngajakin. Bukannya kan saya Konveksi kerja- gimana dong itu ditinggalin? Udah enggak. Pas sama Insan diajakin memang konveksi udah tinggalin. Ya aku juga udah bilang kalau mau hipopan dia kerja. Oh, udah sekom itu tuh ya. Nanti kerja. Kalau boleh tahu sebulan dikasih berapa sama Insan? Waktu gawe itu lumayan. Lumayan? Sebutin apa? Kerjanya ngapain? Yang Kerjanya ngapain? Apa ayam? Ngelas. Ngelas. Jauh-jauh ke Bandung. Oh iya kalau itu dia ada proyek gitu. Proyek, Wah, bener. butuh orang. Kerja apa? Terus Udah dia itu dia. akhirnya Lumayan terus tahun tuh dia nggak tahu ada kontrak 8 bulan gitu dia molor kan. oke. Setahun baru. Tapi untuk secara kehidupan mah proper lah ya, kayak Bener. dibayar. Aku terima itu karena yang aku bayangin karena ngerjain rumah sakit ya. Nah. Jadi pasti nanti dapat fasilitas ini kan kalau berobat. Aku Oh. bayanginnya karena ngerjain rumah sakit kayaknya nanti aku kenapa bisa ke situ deh. Oke. Jadi, Tapi selama ternyata proses ngerjain saya itu paralel gitu sama si hip-hopnya. Ya, tapi selama proyek aku nggak bikin apa-apa. Oh, fokus Nggak di proyek produksi. dulu segala macam. Berarti Bisa tempat tinggal bikin. juga beralih ke Insan juga, Ya. pindah tempat juga. Tetap di Cimahi cuman Karena bolak-balik. lebih sering di Insan. Karena waktu itu kita pertama kali ketemu juga di situ ya, Hmm. yang pas kondisinya udah sama Insan. Iya, dulu di kantor kan. Iya. Dulu masih jadi Andre Tirta ya? Iya. Oh iya sama Fine juga. Iya. Gua beli dong. Ah, ini di video klip pertama lagi. Iya. Oke, setelah Insan, lalu berlanjut kemana? Kompilasi Impartarel atau masuk di kolektif Deadlock? Itu perjalanan gimana tuh abis dari Insan? Diajakin kompilasi Imparterial plus 2. Impartarel plus 2. Manggung di Flak ya? Manggung di Flak, ngopi di Imparterial. Insan berarti sama Mali kan? Iya. Satu track sama Mali kan? Hip hop. Ya. Enggak, bukan yang itu yang main waktu itu half doang ya. Sama Mali bukan satu track sih. Ini ya, apa kayak kolektif. cypher gitu ya, semua main Kalau di Impartarel sendiri satu track sama Mali kan? sama half. Oh, half. Oh. Yang Mali Kosa Fortis. Fortis. Aku udah di Kosa Fortis, cuman pas track itu dibuat aku belum ada, masih sendiri. Jadi kenapa bisa kenal sama anak-anak Polsek Fortis itu? Irisannya dari mana? Oh iya itu menarik itu apa? Anak Polman kan nih? Siapa Mali? Polsek Fortis. Mali. Nggak tahu. Ini kok. Oh, nih. Pas syuting video
Apa nunjuk sini? Emang ada Ya, orang siapa? ada orang. Kamu ngobrol sama siapa? Hei. Kamu indigo ya? Ada siapa? Indigo. Apa jaga rumah? Oh, oke. Jaga rumah. Ketemu sama Ketemu teman-teman dari sama dokter. Memang yang dokter Dre ada, dokter Iya. Fadli ada, dokter Boyke ada. Dokter Boyke ada. Dokter Sanjaya apa? Dokter Martin ketemu dokter Martin beberapa sepatu. Saya mau bikin kosa pontis. Poison berarti ya? Poison. Poison belum. Oh, belum. Belum masuk covid. Belum masuk Portis. Kira berbau lah sama anak geng Abiligan. Belum, itu Belum, masih jauh. Ya setelah itu. Setelah itu. Setelah ini masuk politik bars dulu kan. Oh iya. Jadi benar. yang di Jagornat dari rumah itu Hah? dokternya datang nawarin ikut komunitas gitu sama salah satu brand rokok gitu lah. Oke. Gabung di situ. Nah di situ ketemu mereka. Kolektif Bars. Ya, ketemu anak-anak kosa covid. Asik gak sih anak-anak kosa pontis? Kiranya. Asik banget lah, asik banget. Ini tuh apa artinya? Goyah. Cok bapak gitu. Nah, kosa pontis selama ini ternyata kecil enggak juga. Tapi gede. Tapi gede. Lebar segini. Lirik sudah Repot juga. sudah seperti itu Zat atau masih belum? Bentuk. Masih di kosa Portis. Soal lirik tuh kayak nggak, Maksudnya nggak kayak nggak nulis nggak terlalu notice sih kalau lirik tuh. apa? Maksudnya kayak Gitu aja tulisnya. itu aja berarti dari dulu seperti itu di Iya. kosa Portis. Tapi dari momen ke momen tuh pasti kayak ngedapetin input kayak oh ini nih ada referensi ini. Oh ada. Itu ada pengaruhnya juga. Ada. Apa nggak kayak Lil Wayne? Dengerin nggak Lil Wayne? Dengerin. Dengerin. Lil Wayne Apa nggak bagus. kayak Lil Wayne? Kan bagus Lil Wayne juga liriknya sebetulnya mah. Iya, emang bagus. Cuman pembawaannya aja gitu. Justru suka banget gue Lil Wayne. Bagus liriknya. Banyak orang yang mengakui juga. Iya. akhirnya. Lirik siapa? BKKBN juga. BKKBN dari Oklahoma. Padanya Dari termos. Pak tadi. Pak. Iya. Oke. Udahlah ya. Udah. Nah, akhirnya gimana cara jadinya tiba-tiba bisa nyambut sama Grimlock? Karena momentum ketika sama Grimlock kan ketika ngeluarin rilis lagu yang di rumah Isi paling hidup bukan manusia aja. Ya poinnya gitu sih. Ya poinnya gitu. Tumbuhan ada. Astral juga sama tuh makhluk hidup juga. Kedua Nggak rumah kelihatan. angker tadi ya. Apa ya? Rumah gua angker tadinya. Oh, Kayak itu udah tahun itu. kosongnya. Ya, Auligan sekarang. Rumah itu angker di masyarakat situ tuh udah kayak takut gitu loh depan rumah situ. Oh, udah jadi cerita rakyat lah itu. Terus tiba-tiba aku di situ. Waduh. Kamu tinggalin teh. Iya, di situ. Pasti tetangga sih nanyain, aman nggak Iya. sama situ gitu. Tetangga malah seneng. Oh, jadi Ada yang kehidupan numpak. di situ. Tapi udah tahu itu asal usulnya. Kan biasanya sering Akhirnya diceritain. Ada apaan sih? Ya, akhirnya ceritain setelah Ada situ. senjat di rumah. Iya, Zat. Kuntilanak, genderuwo. Ada ini pelaminan gitu. Pelaminan pesta gitu. Oh, yang sering kelihatan penampakannya. Kayak di dapur. Apa jangan-jangan kamu kemarin ya? Langsung Jangan lama. Hantunya pelaminan kan. Boleh saya pinjam nggak buat nikahan saya? Tapi aku nggak pernah lihat, cuman orang-orang yang datang ke rumah yang nginap tuh Ada sempet kalau ke kejadian kamar gitu. mandi ngeliat ke arah dapur tuh kayak ada hiasan-hiasan pelaminan. Dari kamu ini. Oh, Ada tulisan juga. iya. Menarik sih, menarik Iya. Padahal sering posting teh sunset. Sunset. Enak banget nongkrong di Kucing. tempat Izan. Wah ya, teh Auligar lagi ya, daerah dingin. Boys. Cuman bagian sesar Lembang, waduh rada Iya, mampus juga tuh di situ Kita tuh. nggak sisa Lembang. Wah, kemarin aku ngulik-ngulik itu soalnya susah banget. Apa persiapan yang udah dilakukan Iya. Izat? Pasrah. Mitigasinya. Ya jangan pasrah lah. Tetap harus tough. Di pas. Iya. Izat pasrah aja deh. Iya, pasrah. Kegiatan Izat dalam beribadah gimana? Sepasrah itu udah Sampai bisa gimana? ya, sampai sepasrah itu. Kalau ngomongin soal ibadah, Izat itu termasuk orang yang punya iman atau enggak? Sekarang kayak saya tanya aja itu. Karena ada lirikal Izat yang sedikit kalau saya mendengarkan tuh membawa saya pengen sholat jadinya. Dan mungkin itu unsur magisnya ya. Unsur tuntunan dan tontonan. Mana kan pas mana dia unsurnya di agama pisan tapi Unsur orang salah. dia pun nggak ada mananya. Boro yang sholat sih jadinya. Jadi yang turun ke jalan gitu orasi. Setelah sholat tapi Enggak juga. Tapi kalau dengerin lagu Izat tuh bawanya sholat. Ada juga grup yang dulu bawanya pengen sholat.
Sambimbo. Bukan. Sambimbo. Anak-anak para karya Siapa? habis sholat almarhum Iqbal Huzaiki. Ada ya? Saya belum berada. Habis sholat Judulnya absolut. Aduh, Nyamuk chemistry-nya ini. Nggak keren. Kita lucu banget. Masuk ke Habis sholat. absolut. Intinya apa lagi? Habis sholat. Jawab dulu Zat. Tadi Zat dia nih ibadah rajin ya. Biasa aja. Biasa aja ya. Biasanya siapa dulu nih? Kalau biasanya orang Arab mah rajin. Ini biasanya ya udahlah ya gitu aja. Nggak. Pas Menarik. Kalau lagi sakit inget Tuhan. Pas lagi sakit, aku mikirin apa ya? Album. Enggak, tapi sempat keingetan gitu. Kan maksudnya itu lumayan kronis kan penyakitnya. Iya, aku mikirin Kayak ada orang sakitnya kayaknya. Enggak mikirin kayak alel kan kalau orang sakit kayak jangan dulu bentar lagi nih. Jadi enggak sempat mikir ke tobat gitu. Enggak ya? Belum. Belum. Aku kayak mikirin rasa sakitnya gitu. Pas sakit tuh. Ya, nggak apa-apa. Kalau mungkin pas ditanya itu bukan mandrobuka, mandrobus. Wa arabica, wa kepala ibadah, wa syariwamika. Mas cari. Jadi ibadah gimana tuh? Jadi ibadah. Enggak itu tadi irisannya sama ini, irisan wortel sama tomat Sama lirik. sama grimlock. Grimlock. Ya, terus Oh. kenapa tuh tiba-tiba ada irisan sama grimlock terus grimlock mau merilis akhirnya bekerja sama gitu. Setelah rempe sih kayaknya. Rempes. Ya, itu. Nah itu sebelum ke situ berarti kita tanya dulu Rempes. Ya. Ngapain kamu di Rempes? Emang ini dia betul. Tiba betul. BKKB. Rempes. Rempes. KKBN-nya apa sih? Hah? KKBN. Ada lah pokoknya. Ajang terbesar itu. Rempes di email gitu lah sama Pak Diri. Oh lagi mewah, Ya, seformal itu. Jadi kirim email tapi aku nggak tahu. Oh nggak kebaca. Ya, terus di DM udah lihat email belum? Wah belum kok, lihat dulu. Terus ya nggak ngerti kan? Makanya. Cuman beberapa aku paham karena suka nonton King of the Dead juga. Oke. Terus oh ini kayak betul nih, cuman nggak ngerti ini maksudnya ngacak atau apa gitu. Itu direct ya berarti. Ya Maksudnya? langsung ya udah gue telepon deh, dia jelasin terus dijelasin terus awalnya pikir-pikir dulu deh Pak. Soalnya Di selama ini juga karya yang keluar juga bukan Battle-nya. iya bukan tentang ya, pasang badan ya. klise sih jawaban aku bilang "Aduh, kamu nggak bisa menghina gitu lah. Ya, nggak mau menghina orang gitu lah. Dia tahu Nggak mau ada masalah lah ya. Dia hobi tawadu sama tafakur. Tahu itu kan. Cara mau duit sama tafakur. Karena Tafa bari mendengkur ya. Bertapa sambil dekur. Tapakur itu bener nih tapakur. Terus And then Ya. kamu nggak mau menghina, kenapa masuk Rempes? sampai akhirnya oke dia mau ikut kayak ya, Siapa? dijelasin lah visi misinya gitu kayak ada hubungannya sama hip hop nanti Iya. gitu lah. dan Kalau bayarannya kan. nah itu belum waktu itu. Oh belum ada. Aku pikiran kalau aku jadi bagian dari ini kayak menarik dari Oke. Iya, Dengan dia- deal nih. terus dia ngirimin nama-nama pesertanya kan Deg-degan nama sih. besar kan nama Deg-degan. besar boleh kok. Malah jadi challenge ya. Nah, ini kayaknya Menarik. bisa jadi momen aku nunjukin beda konsep gitu. Pertama battle lawan siapa sih? Zul Jul. Persiapan berapa lama kalau boleh jujur? Zul itu kan kasih kesempatan 3 bulan 3 bulan untuk riset tuh ya. Kita sama nyiapin lirik. tapi aku nggak riset itu nggak cuma bikin lirik yang pengen bikin gaya playset aja. Oke. Tujuan utama itu Tapi pengen- tetap open tapi dengan gaya Plaizat. ya, pengen nulis bikin rap lagi gitu. Oke. Nah, teman-teman juga bilang ini kurang deh punchline harus lebih ini lagi lebih Kencang. nah biarin lah. Aku juga pengen ini aja perform Oke ya, show off aja permainan kata-kata. ya pengen gitu aja. Waktu itu yang menang siapa Jan? Lawan Jul. Zul ya So, kayaknya. Oh kita nggak ditentuin juga ya siapa yang menang ya? yang terberat menurut Ijat yang mungkin anjir ini yang deg-degan nih kalau doi ya itu sama siapa di situ. Kayak nggak mikir menang kalah gitu loh Bang. Kayak- Oh lebih fokus sama lirik Iya, sendiri aja ya? ah, tampil lagi nih besok gitu nggak. Jadi ibarat kalau tinju nih, orang kan persiapan mau baca peta lawan nih.
Tyson ini nih lehernya nggak mungkin dipok nih kan leher beton. Oh bagian ini kelemahannya. Kalau Ijat tuh bagian pertandingan ting mulai Ijat. Mulai shadow boxer jadi gini. Tapi nggak orang itu lawannya nggak mana mukul gua nih. Dia lebih show off kayak ini lihat teknik pukulan gua. Kayak gini kan kurang lebih kan. Atau apa ya, si breaking dan si ego tripping nggak ada gitu menurut. Justru breaking bisa mungkin kan ya. Beberapa kali aku coba tapi breaking. mungkin terfokus ke lawannya yang persentasenya lebih dikit ya. Kayak maksudnya Kayak enakan aja kali Ijat yang nggak mau lawan feelingnya. mungkin ya, cuman aku kayak nggak mempelajari musuh apa sih kejelekannya apa ini enggak, cuma pengen lihat apa enggak General. nyerangnya ya umum aja. Berarti tipikal Ijat, berarti tipikal nggak enakan orang. Mungkin Ini lihat ini Nggak lihat enakan. tadi lu. Nggak enak. Tinggal lu tadi Astagfirullah. pertanyaan lagi tenggelam yang ditoyor jangan tak. Enggak dong, kaki dari tadi. Iya bener. Bilangin kayak gini kayak lagi nungguin. Oh ya tadi kan lanjut nih repes berjalan terus sampai pada akhirnya mungkin Bapak Ucok juga akhirnya melihat ya maksudnya kapasitas Izat seperti apa. Berarti yang menawarkan atau Izat rilis dong Grim. Grim. Dari pihak Grim Lock ya ngabarin. Iya. Waktu Gimana, Bang? waktu battle lawan Sandi di USS, Ya. cuman Sandinya WO kan. Oh dia nggak Dia nggak berani sakit dia. apa gitu. Berani. Nggak sakit nggak berani. Tapi dia sakit juga sebelumnya. Kenapa nggak betulnya sakit? Nih, gua Sakitan belah dulu. gitu. Itu battle gering. Battle Nih, sakit. nih, gombong nih. Aneh teman-teman. Ini battle Itu gering jadi- orang itu menang. jadi- Ayo pernah ngapain tuh? Oh my god. Oh my god. Anjir, Papa. Jansen yang menang sih. Iya. Udah lah. Iya. Ring dua nih nggak ada yang bisa. Ngapain? Mata sebelah. Gue yang paling sakit. Saya struggling nih. Iya. Belum punya cewek. Salah, Jansen memilih untuk menjadi pendeta. Bucet jadi pendeta anjing lirik halus pisan sih. Malasan the best juga tuh Wah, anjing. dia yang setahu aku Yenlo gitu. Apa nih? Kak yang ngasih aku referensi itu. Referensi? Malasan. Jansen sama kalau gua jadi Jansen nih rap lagi nih ganti nama apa bener tuh True Aim True Aim. Jansen nih enggak Hmm. Tuan Satu Mata tahu pernah nonton film Dono Tuan Satu Mata hai yang kasinonya hai akhirnya ke belakang kecemplung ke sungai itu Tuan Satu Mata Panas. ada tuh kalau ngomongin soal battle gering enggak si Jansen Warcop. sayangnya dia memilih untuk jadi pendeta Iya. mungkin dia juga Udah istiqomah ya. fatwanya juga menjual segala teriak. Menjual di Apa sih? promo. Menjual sehat tentrem deh. Nggak boleh dibikin merah. Boleh. Nggak boleh. Apalagi istiqomah masjid. Terus gimana tuh? Kira Grimlock ngabarin. Iya. Apa menghubungi Pas Zat. acara itu bapak langsung ngomong gitu pas salaman gitu dia bisikin. Yes. Asik. Maaf, saya belum maaf. Kan dia kira belum beli Bukan. Cuman dia kalau saya Bukan, dikasih bukan. kesempatan ngomong nih, Bukan. Zatnya habis lagi battle nih dia terus bapak kelewat. Set sambil kelewat kan kayak di film-film dramatis. Itu versi lagu ucapnya. Iya. Kalau yang realnya gimana? Ampur apa? Dari jalan lagi. Ampur aja bang. Ampur apa? Nggak ada maksud itu. Idola Lord Cobra, idola Abi. Penjilat. Saya sama kayak itu saya nggak mau ada masalah. Ya mungkin Ucap juga belum bisa paham lagi. Enggak. Saya bercanda. Ini juga sadar, bro. Bukan hanya enggak gini, bukan hanya babak, FPFD juga kemarin. Bisa bisa. Wajar sial. Iya. Tapi kayaknya kalau Ucap nggak bisa. Enggak. Itu loh. Lewat tuh bisikin. Banyak juga bisikin. Saya nggak bikin kamu apa. Kontrak sangat tanda. Selama itu kan apa yang dibisikkan? Kayak dibisikin terus nggak ada bab nggak. Apa sih? Pinjam 100. Enggak ada, Bang. Nggak ada. Enggak. Ini yang klarifikasi. Pinjam 100. Enggak ada, Bang. Yes, kalau. Jago zaman nanti bisa dimarahin. Mana dulu bincian. Terus jadi pas tos-tosan gitu.
Cuma nggak denger ngomong apa. Tapi dengernya bla gitu. Masa seorang ucok. Iya, pendengaranku kayak. Aku bilang oke. Ternyata dia ngomongnya bisa cara ngobrol ya. Oh, itu benar biasa cara ngobrol. Pulang. Karena Enggak ada ketemu komunikasi yang benar. pelanggaran pertama kayak itu. Bapak nungguin tadi kan. Beres acara orang udah beres udah loading out nih nungguin mana ijab. Parah kamu Oke. melak nabi itu. Kayak itu gue. Kamu ngerjain nabi itu nabi hip hop Nusantara itu enggak boleh Jab. Sebenarnya nggak akan lagu Bang Iwan. Kok Ijat nggak datang. Habis dari batang. Ijat tidak datang. Aduh, pengen 100. Akhirnya Bapak nggak ketemu lah malam itu. Nggak ketemu akhirnya udah di Event di mana? Event Jogja. USS itu. Oh, Jakarta. Jakarta. Anjing si Bapak tuh ketinggalan mus 2 kali itu nungguin ijat. Udah mesen padahal tuh travel sama mus gara-gara nungguin ijat nggak jadi. Nah, akhirnya pas di Bandung si Vincent juga yang DM. Kok tiba-tiba jadi ijat? Kayaknya bapak mau minum Vincent. Oh, Bapak udah sadar itu. Cuman kepala gue diajak ngobrol sih. Kurangnya diajakan ngomong. Kelihatan kurang langsung kabaran gue. Enggak. Isan. Si Izan, Bapak bisikin Izan nggak? Pas kamu tetep Anjir. enggak lah. Enggak dong. Enggak. Enggak dong, men. Emang gue. Oke, terus akhirnya Ihsan yang akhirnya menjadi perpanjangan lidah. Iya, Ihsan. Kalau bisa nge-DM ke WA itu dia bilang, lo ada masalah apa sama Biblok? Terus panik beneran. Oh, dibercandain. Iya, bercandain gitu. Kenapa? Emang si Insan bisa bercanda? Banget lempeng gitu. Bercanda juga kan. Dia sarjana pertanian, dia nggak tahu pohon semangka. Terus saya sering ke si Insan dulu. Tapi ada kan? Nggak ada. Nggak ada juga. Ihsan tapi masih sering mabuk nggak sih? Masih. Ya? Kalau dulu sih masih. Masih. Kalau tanya Ini bukan Ihsan insap. Insap. Oke. Enggak oke ini belum oke itu tadi belum beres. Jangan oke dulu. Tadi belum beres. Jadi Ihsan itu belum ada masalah apa belum. Ini timeline-nya adalah kita kerja pelajar. Nggak ada. Sok, yang bikin Editor potong itu pokoknya. yang bikin thumbnail lo wanita nggak crop Berani, si bapak lagi nggak ngomong nggak itu pilot Kau yang sensor ngomong. begitu orang sensor tuh Dia yang ngomong kan? dari tiga enggak Dia yang ngomong. nggak berani Ini nih kok Nggak berani. Ijat pakai enakan orangnya. terus gimana Jat? Ngomongnya masalah apa sama bapak atau Biblok gitu. Kayak itulah. Emang ada netizen sama Griplo? Nggak tahu, nggak ada. Deg-degannya lo di situ. Iya. Anjing ada apa lagi nih? Emang si Insan berani nggak di Griplo? Aduh. Keren. Terus enggak Kenapa bang? Udah sekarang DM Biblok bilang, halo bab, saya Ijat. Gitu. oh suruh ngabari. Iya, halo, dia Bab. tuh DM lah. Kalau Bob saya Ijat. Pas lagi kayak gitu kan katanya. Halo Terus? bab, saya Dibalas. Balas. Bro, kita ya. Suruh kasih WA. Bertemu lah di Griplo. Lalu komunikasi ngajak ketemu. Sengaja ketemu di kantor. Mengklarifikasi bahwa bisik-bisik itu Enggak, tadi Oh, enggak. Tapi sempat ada pertanyaan Soalnya nggak? belum tahu kalau ternyata beliau ngomong itu. Tertarik. Akhirnya dia ngomong, tetep penting tetep orang ngomong standar kalau ada yang gitu. mana kemana yang ada gua gitu. Yang Orang jadi cerita- sucok ya, yang yang cerita pertama Bang datangnya. Vincent. Pas salam nih, oh Iza ketemu orang dari ABD alat bantu dengar. Coba tahu lebih jelas di Zat sekarang aja. Orang geus beak ke travel jeung bus ya, tinggalin dia enggak ada buat mana pas di USS. Terus Ya gitu. gimana perasaannya pada saat ya sekarang ya kalau ngomongin Green Block salah satu record label yang aktif dan punya movement yang masif tapi tetap dengan kegeriliaannya. Ya. Si organisatoris. Harum lah, harum. Yang saya tadi bilang organisatoris. Aku tadi bahasa Vicky Prasetyo organisatoris. Vicky Prasetyo. 23 is my age. Nah, organisatorisnya naon sih? ChatGPT. Orang organisasi ya. Tolong bantu apa disebut organisatoris. Orang yang sangat organisasi. Gitu. Organisasi pun impulsif. Ya. Akhirnya Kontrak. diajakin ini Masuk. single dulu. Ya, waktu Aku langsung ada obrolan jauh. nanya terus mungkin waktu itu dia cerita pandangan dia lah tentang
kiriku pas itu. Apa tuh coba? Coba. Ya nggak apa-apa Lupa, yang tapi kan Lupa pasti sih. ada kan yang bikin agak Gak ada lupa. Hah? Ya nggak mungkin. Ijat, Ijat. Tapi sebelumnya Ijat tahu kan sosok Ucok itu tahu. banget tahu kan. Segimana harumnya, segimana besarnya di dunia hip hop lokal. Ya. Terus tiba-tiba dia main, pasti kan ya nggak mungkin lah Jat mana nge-rap goreng ini jingkris jingkring blok, nggak mungkin yang negatif, pasti yang bagus. Kalau boleh tahu ngomongin apa? Ada cuman aku lupa. Ya ada nggak mungkin lupa. Apa ya? Lu tuh bagus nge-rapnya Jat, ya Nah, kan? ya mungkin kata-kata Lu tuh gitu. punya karakter yang unik. Hah? Ya begitu mungkin. Hah? Ya. Aduh. Kumisnya Ijat bagus. Nggak kayak Elwan tuh. Iya, Gua kayak Elwan kayak Parto. Tipis di sini. At least nggak ada Kupis. Tahu nggak kupis? Kupis, at least kumisnya Ijat nggak ada putih-putih. Tapi kamu minum susu Nah, yang penting saya nggak kupis, nggak kumis tipis. Ah, oke. Karena kalau kupis sekarang udah ada varian green tea. Itu kukis ya, Bu. Aduh. Buat kukis. Anjir. Langsung kan? Gimana tuh? Dia nanya itulah nanya mana dengerin lagu yang dulu. Saat itu langsung Ya, didengar. langsung kirim. Gimana ekspresinya dia? Oh kirim atau pas ketemu langsung? Kirim langsung di play di situ. Kirim. Didengerin. Kirim. Apa? Kalau nggak salah ya. Kalau di play di posisinya situ. waktu itu bapak lagi gila tuh. Ekspresinya aku lupa, cuma dia ada tertarik satu lagu. Ya. Ini terus nih. Yang mana Jat? Yang si reduksi itu. Dik reduksi. Reduksi. Karena Kenapa, Cok? Dan semua lagu yang aku kirim yang produce Maya kan. Oh gitu. Iya. Kiranya ini Siapa yang produce produce? beat siapa? Maya Hansen. Ah, kapan ntar gua ngobrol Maya Hansen. Wah anjing, bisa juga tuh Tuan Santo Mata. Terus dia izin gitulah kayak ini diproduksi ulang nggak apa-apa ya. Oh diganti beatnya. Yang bikin Kasihan berarti nggak bagus juga ya. Nggak pakai beat tapi si bapak apa tuh pakai. Berarti concern antara lirik sama beat yang kayak benar-benar pengen dibikin warna Ijatnya klik gitu. Dibikin ulang sama sama Lapon sebenarnya. Lapon. Lapon pemain Mundi. Sama Bang J ya dibikin ya. Itu yang si di rumah tumbuhan Ya, juga mati Bang. lagu naturalis itu Oh itu tuh. Cuman berarti itu sebetulnya lirik yang sudah pernah dibikin. lagunya udah ada itu sebenarnya. Cuma ada revisi lah tapi perbaikan beberapa dikit yang dirubah. Nah, chorusnya sih dia direvisi. Tadinya kan nggak pakai chorus itu. Oke. Yang itu diambil dari chorus. Kalau diambil chorus itu baru secara whole package-nya di blok yang ngerjain segalanya. Perasaan Ijat waktu itu pas pada saat tahu diundang podcast ini. Wah. pada saat deg-degan. sebelum ijab kabul gitu. Pada saat dagang ayam. Pada saat ditawarkan untuk rilis bareng sama Greenlock. Jujur aja Zat sekarang. Buka-bukaan aja. Perasaannya gimana? Kamu bayangkan? Aduh ke bawah nih. Perasaannya gimana Zat? Seneng lah. Excited. Excited lah. Maksudnya pencapaiannya ketika Cerita nggak sama istri pulangnya? Enggak. Hah? Istri nggak sepeduli itu ya? Dia nggak sama kali nggak musik-musikan gitu. Terus kenapa bisa tiba-tiba berdua sama ketemu di mana sih itu? Sama orang Bandung. Oh, teman merantau. berapa track sekarang yang udah di set Ijat? Berapa track? Dapat ya. Ada banyak proyek-proyek EP album gitu. Iya, album. Cuman nggak dirilis. Sama Greenlock tuh berkelanjutan kan sampai sekarang masih. Ada project ke depan Album jauh kan beda. full. Ya, Udah berapa persen ya? sejauh 20%. Baru 20%. Sampai 20%. Baru 20%. Cuma aku bikin lirik terus. Oh, sampai sekarang mau beat ada beat nggak ada beat? Ya. Tetap bikin Makan, lirik, iya. makan. Tetap bikin lirik terus. Next, kedepannya Jat, masih bisa deh bahasa podcast kedepannya apa harapan Ijat enggak Jat? Ada yang pengen rap di seni Ijat kan? Gue gila ini mau rapper ini. Gitu, Ijat Soal tapi pasti ada lah ya. Ada lah. Hah?
bohong. Tapi nggak ngedengerin kan, maksudnya pergerakan hip hop di lokal ini kok begini, ada rilisan ini. Kalau ada yang datang ke rumah terus play gitu ya aku yang nyari ya dengerin. Oh, jadi justru terima inputnya dari teman-teman yang datang. Udah dengerin belum? Itu cuma senyum kan? Nggak apa-apa, enjoy sambil teh dan biskuit. Wah, aja pasukan 2 di belakang Nabi Pop Nusantara. Backingan dari backingan. Tapi benar ya, maksudnya kalau dari pandangan saya pribadi nih, ya kalau udah bisa bekerja sama, diajak kolaborasi untuk membuat karya bareng sama Griplock, segala portofolio yang dibuat kan, terlebih seorang Ucok, tadi bisnis dulu ya, sekarang saya mencobanya. Lunas ya Bab ya, dengarkan perkataan saya setelah ini. Maksudnya tidak bisa dipungkiri juga sekarang memang kenyataannya bukan karena apa-apa, tapi memang karya yang berbicara. Seperjalanannya seorang Ucok yang sekarang juga menjalani sekaligus CEO-nya dari Griplock itu dengan segala pergerakannya, punya karya-karya yang luar biasa dan punya impact ke teman-teman terutama hip hop lokal gitu. Sampai akhirnya dia merilis membuat label gitu kan. Berarti otomatis dia punya referensi yang bagus. Secara pemilihan artis-artis yang diajak untuk kolaborasi bareng sama Griplock pun juga lebih selektif gitu. Lunas sebab lunas. Aduh. Coba apa ya, maksudnya obrolan Domen tadi menyambung. Menurut orang harus ada lagi seperti itu. Harus ada lagi ekosistem seperti Griplock lagi, develop Harus, lagi. ya maksudnya yang nge-building beberapa warna lah ya. Oke, mungkin ada di scope cover lyrical gitu. Harus ada yang apa ya? Mau cek orang mah ngapung tentang layangan lah. Yang ini ngerbangin layangan ini biar rame lagi. karena mungkin juga dengan adanya keberadaan si Griplock ini tidak akan menutup orang lain untuk melakukan yang sama, justru bisa menjadi pecutan gitu buat teman-teman yang lain yang bisa melakukan hal yang sama. Jadi pergerakannya atau kalau bisa ngomongin dari segi hip hopnya, dengan kenapa warna-warna yang beliau ajak gitu ya, maksudnya untuk rilisan Griplock dikeluarkan punya kriteria tertentu. Iya, Itu kan bisa dilihat gitu. Maksudnya kita juga bisa belajar bahwa ada loh, maksudnya orang yang masih tetap concern hip hop itu masih yang dari segi akrobatik kata-katanya, estetika pemilihan kata-kata, ya itu maksudnya the power of rap gitu kan, rhyme and poetry aja gitu. Iya. Jadi masih mengedepankan. Walaupun sekarang kebanyakan yang muncul di industri sudah mulai tidak mengindahkan gitu, persentase untuk definisi si rapnya itu udah mulai agak berkurang gitu. Tapi nggak bisa disalahin, maksudnya kalau udah ngomongin karya nggak ada yang disalahkan, ada yang benar. Itu mau pilihan. Cuman dengan keberadaan movementnya si Griplock ini menunjukkan bahwa kita masih bisa loh menunjukkan ke orang-orang si fundamental dari si rap itu sendiri. Oke, 3 Cukup question lah. yang cepet ya. Ya. Langsung ya, harus cepet ya. Ya. Harus cepet jawabnya ya. 5. Kan mau di podcast gitu ya. Iya, biar kayak podcast beneran dong. Ya, tapi jawabnya harus cepet ya. 5 ya. Iya, Harus pilih salah satu ya. Ini kecepatan antara hak Udah ya. dan batil ya. Oh, dia ada pilihannya gitu. Iya. Ada pilihannya. Jawab langsung ya. Insan atau Ucok? Cok. Nanti marah. Sama nih. Nggak tahu diri. Ya kan antara dua itu kan Oke. emang dua itulah. Ayo. Oke. Steam Queen Pak Panja Pak. Kak, mana kak dia? Iyalah. Oh ya. Steam Queen Pak Panja Pak. Kayak penjapa karena pernah Oh, kamu Steam Queen berarti belum. Oke. Adidas Nike. Kawan masih. Kemana tuh dong? Ah iya, si ini Oh, bilang kamu. iya, iya, Lu aduh. nanya kamu. Kamu siapa aja? Bebas, nama konten juga ya boleh. Boleh, nanya ke siapa? Mau ke Domno, mau ke Ijet, mau ke kameramen. Emang kenapa emang? kalau kontennya ya boleh. Iya boleh, ya boleh. Kamu mau jawab apa aja juga boleh. Adidas Nike. Nike. Dia, Waduh. dia dorang dong. Bebas kan? Nggak boleh, harus dua itu. Berarti pilih Nike ya, Adidas ya. Oke, ulangi lagi lah. Ulangi lagi. Ucok Iksan. Cok. Steam Queen, siapa aja Pak? Ya Pak. Janset atau Endo? Hancur. Aji parah. Iya bukan berarti. Insting 13. Ah,
Texting. Gak apa-apa. Orang kemarin juga saya di podcast kan saya Kamu udah jawab. Di think 2013. Dari segi apa dulu? Aman. Saya udah ngomong Aman. Kalau dari segi besok kan dari segi technically, saya memilih insting technically. sampai situ. Pas saya Kalau paket saya tahun 13 karena iya. saya melihat saksi mata sendiri. Oke. Mengalami ya. Siapa lagi dong? Pilih Pilih aku tuh kamu. pilih kids atau pilih Ransline? Kids. Pilih kids. Kenapa nggak milih Ransline? Kenapa maksa? Kenapa maksa? Nggak kenapa aja pengen tahu alasannya kenapa. Kalau sekarang tuh Reslam aku suka nanya-nanya sih sama dia soal teknik. Oke, nanya apa? Itu yang membuat kamu nggak milih Ransline. Ya maksudnya karena Pas udah nanya-nanya, oh segini doang ya, gitu jawabannya ya. Nggak boleh. ini buat klik bete ya. Enggak. Udahlah kali lagi. Bisa tuh depan segala. Saya takut khususnya tuh. Aman. Udah dikasih omoprazol. Ini konsumsinya nggak ada kok promah gitu. Ini kasihan loh. Konsumsinya aja obat ya. Minggu besok lo baru datang nih konsumsi. Satu lagi lah dong. Ada lagi yang sama, quick question juga nih. Dilihat. Boleh. Oke. Satu dom satu saya. Terakhir ini. Pilih I Feel Six atau pilih Post Fortis? Kosong oke. Kenapa nggak pilih I Feel Six kan? Bodoh. Kenapa kamu lebih milih Post Fortis daripada I Feel Six? Kamu merasa Post Fortis lebih bagus daripada I Feel Six? Oh enggak, takarannya kayak gitu ya karena temen dan Oh, pasti udah lebih. Berarti I Feel Six bukan teman-teman ya? Not Ya, play atau kan? enggak. Ya, Oh, jadi lebih milih teman daripada abang? ya gimana? Kita develop apa yang bertarial? Wow. Serang. Oh, sudah mau kembali, Pilih develop. Ya. Kenapa nggak milih partner ya? Kudu itu gede loh itu. Karena yang lagi aktif sekarang gitu. Lah kemarin partnernya bikin Iya. video klip. Malah Nggak tahu kamu terima kasih. masih bocah. Emang develop pernah bikin video klip kamu? Iya, ayo. Enggak sih. Kenapa milihnya develop? Kamu gimana milih develop tapi Padahal bikin video bertarial? klip nampil di YouTube. Dikasih 100 ya. Ya karena itu kan proyek lama yang harus diselesaikan. Oh, udahlah, ya apapun alasannya. Itu memang jawaban dari perspektif Izan. Jadi kalau misalnya Perspektif dipaksa kembali tuh dia. mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada teman-teman ya dari segala pihak ada yang tersinggung ya aing di dia alamat aing gue ember. Enggak, satu lagi. Ini masa satu lagi dong, tolong ya. Oke. Boy Saka apa dong? Ah, Boy Saka tuh saya. Anda Kenapa pilih Kenapa saya? dong? Dia udah tua, Boy Saka. Kenapa nggak pilih Bay Soko? Jawa. Anjing Boy Soko. Bay Soko kok Jember bro. Ini Boy Saka Ciamplas. Dong berarti ya. ya. Nggak usah dibahas lah kenapa pilih saya. Kenapa? Ya itu mau udah perlu dijelasin. Ampun dah, boys, maaf ya. Tapi kalau nggak suka, janganlah. Jangan lah. ya, Kita ya. temen. Harus suka lah. Suka aja. Iya, besok saya bakalan ketika Boy Saka manggung, gua pantengin. Serius walaupun Mereka datang, wah saya mau acara di klub, dia datang. datang, asal ada kopi aja lah. Oke lah, akhirul kalam. Tadi pembukaan dom dengan bahasa Malawi. Ayeuna abi ku seriosan bahasa Sunda anu dituringkeun sareng Faida sareng mohon. Oke, pendak deui di lain waktos di acara ya mohon. Abi dilereskeun. Sebentar, harus Abi pakai helm dulu nih karena Abi biasa nyarios Sunda lemes. Kusabab Abi mah Sundana energik, terlemes-lemes teuing. Sok ngadamel sok kepatuangan vitamin. Jadi Abi terbiasa Sunda lemes, Sundana bersemangat. Ya, karena impulsif ya. Ya. Oke, akhirul kalam. Terima kasih Pelajar. Tos dulu dong. Terima kasih Pak Ci. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah dongkap ya boleh episode ke-847 dengan sponsor yang aduhai. Nggak kerasa ya? Iya nggak kerasa. Episode pertama dari zaman Kita baru umur Abbasiyah. 15 tahun tuh dulu Abbasiyah sama Umayyah. Sekarang Iya. udah diangkat Rasul di tahun 40 kan. Zaman Pulau Sidin kita belum Belum. Akhirnya kita ke zaman Prabowo sekarang. Iya. Tutup Pak. Tutup. Saya Dong. Saya amit-amit jadi opet. Saya mewakili Maliman yang masih terkapar dan dia Pelajar. kenapa pelajar sih?
Kenapa mau pelajut? Pelajat dipanggil Ijat. Kalau Iya. pelajut, dipanggil Thank Joko. you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.